Suku Manchu adalah salah satu suku bangsa yang mendiami wilayah Tiongkok. Mereka merupakan kelompok etnik yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Suku Manchu berasal dari wilayah Manchuria yang terletak di timur laut Tiongkok. Sejarah suku Manchu dimulai pada abad ke-17 ketika mereka berhasil menguasai dinasti Ming dan mendirikan dinasti Qing yang berkuasa selama lebih dari 250 tahun. Dinasti Qing dikenal sebagai salah satu dinasti paling kuat dalam sejarah Tiongkok dan suku Manchu memiliki peran yang penting dalam membangun dan mempertahankan kekaisaran tersebut. Suku Manchu memiliki bahasa dan budaya sendiri yang berbeda dari suku-suku lain di Tiongkok. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Manchu yang memiliki akar dari bahasa Mongolia dan Tungusik. Namun, sebagian besar suku Manchu saat ini juga menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa sehari-hari. Kebudayaan suku Manchu juga memiliki ciri khas tersendiri. Mereka memiliki tradisi yang kaya dalam seni pertunjukan seperti tarian, musik, dan teater. Selain itu, suku Manchu juga memiliki tradisi dalam hal pakaian adat yang dikenal sebagai pakaian Manchu yang sering dipakai pada acara-acara resmi. Meskipun suku Manchu memiliki sejarah dan budaya yang kaya, namun saat ini jumlah populasi mereka terbilang sedikit dibandingkan dengan suku-suku lain di Tiongkok. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti modernisasi, urbanisasi, dan asimilasi dengan suku-suku lain. Namun, upaya untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya suku Manchu masih terus dilakukan. Pemerintah Tiongkok telah mendukung berbagai program untuk mendukung suku Manchu dalam melestarikan bahasa, budaya, dan tradisi mereka. Selain itu, berbagai festival dan acara budaya juga diadakan secara rutin untuk mempromosikan keberagaman budaya Tiongkok, termasuk keberagaman budaya suku Manchu. Aktivitas unclup-unclup di suku Manchu memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari praktik unclup-unclup di kelompok etnis lain di China. Salah satu aktivitas unclup-uncluo yang dikenal dalam budaya suku Manchu adalah adanya tradisi pernikahan pakse. Dalam tradisi ini, orang tua atau keluarga besar memilih pasangan hidup bagi anggota keluarga mereka tanpa meminta persetujuan dari kedua belah pihak. Meskipun tradisi ini semakin jarang terjadi pada zaman modern, namun masih ada beberapa di mana pernikahan paksa terjadi di kalangan suku Manchu. Selain itu, suku Manchu juga dikenal dengan praktik unclup-unclup di bawah umur. Beberapa pernikahan manusia di bawah umur masih terjadi dalam suku Manchu meskipun pemerintah China telah mengeluarkan undang-undang yang melarang pernikahan di bawah umur. Hal ini terkait dengan keyakinan bahwa menikahkan ini pada usia muda dianggap sebagai cara untuk menjaga tradisi dan moralitas keluarga. Selain itu, praktik unclup-unclup suku Manchu juga mencakup kepercayaan pada kekuatan pengunclupan bagi kesehatan dan kebahagiaan. Dalam budaya suku Manchu, aktivitas unclup-unclup dianggap sebagai cara untuk memperkuat anu antara bojo dan bini dan juga untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Beberapa keluarga suku Manchu juga masih mempraktikkan beberapa ritual atau upacara sebelum melakukan unclup-unclup untuk memastikan kesuburan dan keberuntungan. Meskipun praktik unclup-unclup suku Manchu masih terus berlanjut hingga saat ini, namun semakin banyak generasi muda suku Manchu yang mulai menolak tradisi-tradisi tersebut dan lebih memilih untuk hidup sesuai dengan tuntutan zaman modern. Meskipun demikian, aktivitas unclup-unclup suku Manchu masih merupakan bagian penting dari warisan budaya dan adat istiadat suku Manchu yang patut untuk dihargai dan dilestarikan. Kehidupan sehari-hari suku Manchu di China dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, tingkat urbanisasi, dan modernisasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tradisi dan kebiasaan yang tetap dilestarikan oleh suku Manchu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Secara tradisional, suku Manchu dikenal sebagai penggembala atau petani yang hidup dari pertanian dan peternakan. Namun, dengan semakin berkembangnya ekonomi dan perkotaan di China, banyak suku Manchu kini beralih profesi menjadi pekerja kantoran, pedagang, atau wira swasta. Pakaian adat suku Manchu yang dikenal sebagai pakaian Qing atau kipau merupakan simbol identitas budaya mereka. Pakaian ini biasanya dipakai pada acara-acara resmi atau festival budaya. Selain itu, suku Manchu juga masih mempertahankan kebiasaan menggunakan pakaian tradisional dalam kehidupan sehari-hari mereka. Makanan tradisional suku Manchu umumnya didasarkan pada bahan-bahan lokal seperti daging, ikan, sayuran, dan mie. Beberapa hidangan khas suku Manchu antara lain gulai daging, mie Manchu, dan hidangan lain yang menggunakan rempah-rempah khas Manchu.
Selain itu, minuman seperti teh dan anggur juga sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Suku Manchu memiliki berbagai upacara adat yang penting dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan, upacara kematian, dan upacara keagamaan. Upacara-upacara ini sering melibatkan penggunaan pakaian adat, tarian tradisional, dan musik khas suku Manchu. Bahasa tradisional suku Manchu, yaitu bahasa Manchu, masih dilestarikan dan digunakan oleh beberapa orang suku Manchu. Selain itu, musik tradisional Manchu seperti opera Manchu juga masih sering dipentaskan dalam acara-acara budaya. Meskipun kehidupan sehari-hari suku Manchu di China telah mengalami perubahan yang signifikan karena faktor modernisasi dan urbanisasi, namun mereka tetap berusaha untuk melestarikan dan merawat tradisi serta budaya mereka. Pemerintah dan masyarakat pun terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan budaya dan keberagaman etnik di negara tersebut. Adat istiadat, budaya, dan tradisi suku Manchu memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan dipertahankan dengan kuat hingga saat ini. Adat istiadat suku Manchu dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang tumbuh dari kepercayaan dan kebiasaan nenek moyang mereka. Salah satu adat istiadat yang penting dalam suku Manchu adalah upacara pernikahan. Proses pernikahan dalam suku Manchu sangat kental dengan unsur tradisional, mulai dari pemilihan pasangan hingga pelaksanaan upacara pernikahan itu sendiri. Selain itu, suku Manchu juga memiliki upacara-upacara lain seperti upacara adat pada saat kelahiran bayi, upacara pemakaman, dan upacara-upacara keagamaan yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada para leluhur mereka. Semua upacara ini dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kepatuhan terhadap tradisi yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya suku Manchu juga kaya akan seni dan kesenian tradisional. Mereka memiliki tarian tradisional yang memperlihatkan keindahan gerakan dan kostum yang khas. Selain itu, suku Manchu juga memiliki musik tradisional yang biasanya dimainkan dengan alat musik bernama erhu, pipa, dan guzeng. Musik dan tarian tradisional ini sering dipentaskan dalam acara-acara adat dan kebudayaan suku Manchu. Tradisi suku Manchu juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti dalam pakaian tradisional yang mereka kenakan. Pakaian tradisional suku Manchu terkenal dengan pakaian kipau, yang biasanya terbuat dari kain sutra berwarna-warni dengan motif-motif tradisional. Pakaian kipau ini dipakai oleh pria dan wanita suku Manchu dalam berbagai kesempatan, mulai dari acara formal hingga acara adat. Secara keseluruhan, adat istiadat, budaya, dan tradisi suku Manchu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan keberadaan mereka. Melalui pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya ini, suku Manchu dapat mempertahankan jati diri mereka sebagai suku yang unik dan berharga dalam mosaik keberagaman budaya Tiongkok. Seperti halnya kelompok etnis lainnya di berbagai negara, suku Manchu juga memiliki berbagai pantangan dan larangan yang harus diikuti untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa pantangan dan larangan suku Manchu sebagai berikut. Tidak boleh melewati pintu masuk rumah dengan kaki yang terlalu lebar, karena dianggap membawa sial dan mengganggu harmoni di rumah. Tidak boleh memotong rambut pada hari-hari tertentu dalam bulan, seperti pada tanggal 2, 8, dan 22, karena dianggap membawa sial dan bisa menyebabkan masalah dalam kehidupan. Tidak boleh menunjukkan emosi yang berlebihan di depan orang lain, karena dianggap tidak sopan dan bisa merusak hubungan sosial. Tidak boleh menyebutkan nama orang yang sudah meninggal, karena dianggap mengganggu roh orang yang telah tiada. Tidak boleh duduk di tempat yang tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih tua atau berpangkat lebih tinggi, karena dianggap tidak hormat dan bisa menimbulkan masalah. Tidak boleh membuang sampah atau makanan yang masih bagus ke dalam api, karena dianggap menyinggung arwah leluhur. Pantangan dan larangan suku Manchu di China merupakan bagian dari budaya dan tradisi yang harus dijaga dan dihormati oleh generasi muda agar tetap lestari. Mematuhi pantangan dan larangan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan meningkatkan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Suku Manchu merupakan salah satu suku bangsa yang berasal dari China Timur Laut. Mereka memiliki sejumlah mitos, mitologi, dan legenda yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Mitos, mitologi, dan legenda suku Manchu menjadi bagian penting dari identitas dan budaya mereka. Mitos suku Manchu biasanya berkisar pada penciptaan alam semesta dan asal-usul suku Manchu. Salah satu mitos yang terkenal adalah mitos penciptaan langit dan bumi. Menurut mitos tersebut, pada awalnya langit dan bumi dalam keadaan gelap dan kosong.
Kemudian, seorang dewa menciptakan langit dan bumi dengan cara memisahkan langit dan bumi dengan batu besar. Dari situlah, langit dan bumi terbentuk dan makhluk hidup mulai bermunculan. Selain mitos penciptaan, mitologi suku Manchu juga mengandung cerita tentang para dewa dan makhluk gaib lainnya. Dewa-dewa ini seringkali digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa dan seringkali terlibat dalam cerita-cerita tentang raja-raja dan pahlawan suku Manchu. Legenda suku Manchu seringkali berkisah tentang tokoh-tokoh heroik dan pahlawan suku Manchu yang melakukan berbagai pencapaian luar biasa. Salah satu legenda yang terkenal adalah legenda tentang seorang pahlawan suku Manchu yang berhasil mengalahkan pasukan musuh dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Seluruh mitos, mitologi, dan legenda suku Manchu menjadi bagian penting dari warisan budaya mereka dan seringkali digunakan untuk mengajarkan nilai-nilai dan moral yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Mitos, mitologi, dan legenda suku Manchu juga sering dijadikan inspirasi bagi seni, sastra, dan musik tradisional suku Manchu. Suku Manchu atau Mancus adalah salah satu kelompok etnis di Tiongkok yang memiliki sejarah dan asal-usul yang kaya dan panjang. Mereka berasal dari daerah Manchuria, yang sekarang terletak di wilayah timur laut Tiongkok. Sejarah suku Manchu dimulai pada abad ke-10, ketika mereka mulai bermukim di wilayah Manchuria. Pada abad ke-17, kerajaan Qing didirikan oleh suku Manchu, yang kemudian menggantikan dinasti Ming sebagai penguasa Tiongkok. Dinasti Qing memerintah Tiongkok dari abad ke-17 hingga abad ke-20, ketika mereka akhirnya digulingkan oleh Revolusi 1911. Asal-usul suku Manchu sendiri belum sepenuhnya jelas. Beberapa teori menyatakan bahwa mereka merupakan keturunan dari suku Tungus dan suku Jurchen yang mendiami Manchuria sejak zaman kuno. Sementara itu, ada pula yang menyatakan bahwa suku Manchu adalah hasil campuran antara suku Tungus dan suku Mongol. Suku Manchu memiliki kebudayaan dan tradisi yang unik, termasuk bahasa sendiri yang disebut bahasa Manchu, serta kostum tradisional yang dikenal dengan sebutan kipau. Sebagai penguasa Tiongkok selama berabad-abad, suku Manchu juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sejarah dan budaya Tiongkok. Meskipun dinasti Qing telah lama runtuh, suku Manchu masih tetap ada di Tiongkok hingga saat ini. Mereka memiliki identitas etnis yang kuat dan mempertahankan warisan budaya mereka melalui berbagai upacara adat dan festival tradisional. Meskipun telah mengalami banyak perubahan selama berabad-abad, suku Manchu tetap merupakan bagian penting dari keragaman etnis di Tiongkok. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.